wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Sang Pencerah Anak Bangsa. Pimpinan Haji Syahbudin Pramesta, Yayasan Pencerahan Anak Bangsa membawahi Majelis Zikir Darussalam At-Taqwa Nurul Jannah. Kali ini teman-teman semuanya kita akan berbincang dengan Kang Deddy terkait dengan tenaga dalam. Apa itu sih tenaga dalam? Kita akan mengupas lebih dalam dengan beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pantengin terus channel kami. Assalamualaikum Kang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah 15 hari di puasa nih. Amin. Lancar puasa? Alhamdulillah. Langsung saja saya mau nanya nih. Saya kepo terkait dengan tenaga dalam. Tenaga yang ada di dalam. Itu apa sih menurut Kang Deddy? Ya, jadi tenaga dalam itu sebenarnya setiap manusia bahkan dari kecil sudah punya potensi tenaga dalam. Oke. Cuman aktif atau tidaknya, disadari maupun tidaknya. Seperti halnya pada saat kita melakukan aktivitas. Ya, pada saat kita aktivitas seperti buang hajat atau seperti ibu yang melahirkan atau pada saat kita stres tinggi atau depresi, pada saat kita misalkan dikeroyok sama orang ternyata pertahanan tubuh kita kuat, ya kan, melawan rasa takutnya kuat, itu terbangkitkan tenaga dalam. Terus misalkan pada saat kita depresi yang sangat tinggi, tenaganya melebihi 3 kali lipat dari tubuh normal seperti biasa. Pada saat kita ketakutan dikejar seekor anjing, ternyata kita bisa melompat pagar 2-3 meter, itu pun terbangkitkan tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu sendiri secara definisi adalah bangkitnya atau aktifnya hormon yang sensitif pada dimensi eterik. Nah, hormon-hormon itu terletaknya pada kelenjar-kelenjar yang dinamakan cakra. Nah, cara pengaktifannya bisa melalui dengan teknik puasa, olah nafas, dan zikir yang berpola, dan meditasi juga bisa. Tenaga dalam itu sendiri berarti sudah ada bawaan lahir ya, dimana orang ketika ngolah itu lebih pejal lagi. Dimana kita mengenal ada dimensi fisik, eterik, emosional, astral, mental, spiritual. Iya. Ketika kita olah berarti tenaga dalam itu semakin pejal dari tip level 1, 2, 3 terus tergantung dari kapasitas kita sendiri. Iya. Jadi dengan orang yang rajin rutinitas mengolah nafasnya, dengan mengolah zikirnya, ataupun dengan rajin dengan olah puasanya, teknik-teknik tertentu. Dan ada juga teknik yang ditransfer oleh seorang gurunya. Ada juga yang ditanamkan khodamnya. Nah, pada saat kita rutin terkait dengan olah nafas tadi ya, tarik, tekan, buang, tahan tadi, itu menghasilkan medan energi yang dinamakan aura. Aura itu 7 lapis. Nah, 7 lapis itu pada saat kita rutin melatihnya, itu bisa menjadi 1-2 meter dengan kepadatan kepejalannya. Itu yang akan membackup kita dari yang sifatnya penyakit medis dan non medis. Jadi misalkan sifat non medis, ada orang yang mungkin tidak suka dengan kita melalui media atau mungkin dengan tenun, santet atau guna-guna, semuanya itu harus melewati medan biofil tadi atau aura tadi dengan 7 lapis tadi yang padat pejal, bisa jadi akan balik lagi. Nah, kumpulnya tenaga dalam itu sendiri di mana Kang Deddy? Pada saat kejenuhan, pada saat kita menahan napas terakhir, pembuangan terakhir, tahan itu selama mungkin. Pada saat jenuh tadi itu terbangkitkan energi, dan energi itu akan terkumpul di sumsumna. Dan sumsumna akan membesar, terkumpul energinya, dan itu harus dibuatkan seorang yang paham tentang pembukaan sumsumna meridian dan latifah atau cakra-cakra tadi. Itu harus dibuatkan supaya menyalurkan energi yang terkumpul di reservoir sumsumna tadi dari sumsumna ke cakra mayor, dari cakra mayor ke cakra minor, dari cakra minor ke nadi-nadi seluruh tubuh, dan itu akan mengembang berupa biofil atau aura medan energi yang sangat padat pejal. Semakin kita mengolahnya semakin padat, semakin pejal. Itu yang akan membuat pertahanan pada diri kita. Manfaatnya banyak. Tenaga dalam itu manfaatnya banyak. Misalkan tadi untuk kesehatan, karena pada saat kita olah nafas, jantung, paru-paru, dan organ tubuh kita itu akan menjadi sehat. Oke. Ya, seiring terbuangnya detoks atau toksin, ya, racun-racun pada tubuh kita pada saat pembuangan nafas. Terus secara stamina dia akan lebih meningkat dengan adanya energi fisik dan energi dari dalam tadi, ya, medan metafisika tadi. Karena sebenarnya energi tenaga dalam itu di area pikiran bawah sadar itu yang terbangkitkan. Ketika orang kepepet bisa keluar itu dengan sendiri ya, Iya. Bisa lompat sejauh mana biasanya enggak gitu, tapi tiba-tiba bisa gitu. Dan energi itu ada yang kasar, ada yang halus. Pada saat kita rajin mengolah napas tadi, itu kepejalan tadi masih di dimensi energi kasar. Nah, energi kasar pada saat pertahanan diri kita, body contact ya. Body contact artinya kita mau bertarung dengan orang. Pada saat
sang lawan emosi itu biofil atau auranya itu ada celah-celah. Pada saat kita harus dalam keadaan tenang, kontrol kita, karena sebenarnya pada saat kita mengolah nafas, pada saat kejenuhan itu akan secara aspek psikologis kita menjadi tenang, menjadi orang sabar. Nah, tinggal kita bangkitkan, tahan nafas. Pada saat sang lawan ingin body contact dengan kita, pada saat dia emosi, biofilnya, aura, medan energinya itu pertama dia tidak pejal, terus yang kedua dia ada celah-celah. Pada saat beradu kita tekan, ada dorongan, dia akan terpental. Pada saat dia mempertahankan untuk selalu ingin menyerang, kita cukup dengan tahan napas atau tekan napas, dia akan terpental dengan sendirinya. Oh begitu, makanya semakin emosi itu semakin nggak kontrol, malah semakin bocor ya dari kita ya. Oh, apakah itu dipengaruhi oleh tingkat spiritual orang itu sendiri ketika orang mau pejal atau enggak? Atau dari olahan energi dalam murni? Artinya orang yang tidak taat beribadah pun bisa melakukan pemejalan energi itu sendiri gitu. Bisa, tapi tadi kaitannya bahasa spiritual, bila mana tenaga dalam itu untuk basicnya saja, sebagai powernya saja, untuk melatih ke arah spiritual, untuk kesadaran yang lebih tinggi lagi, dia harus mengolah dengan energi yang lebih halus lagi untuk menembus dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Karena dimensi lebih tinggi itu dimensi super halus untuk ke arah medan kuantum tadi. Sehingga ketika ada orang tuh, saya pernah lihat di pengajian apalah gitu ya, saya nggak bisa nyebut namanya, itu ada demo. Nyebutnya nama demo ya, jadi kayak dorong-dorongan begitu, karena mungkin sama-sama pejal ya, tapi yang kontal ya itu berarti itu yang emosi. Maka sebagai contohnya yang nyerang itu pasti yang disuruh emosi. Iya. Nah itu konsepnya berarti ya kalau di praktek di lapangan seperti itu ya Bang Deddy ya. Iya, jadi pada saat orang kedua-duanya tidak emosi ya, cuman siapa yang paling kuat medan energinya saja dan paling kuat menahan napasnya saja pada saat body contact-nya. Nah, ketika sama-sama pejal, tergantung dari nafas itu sendiri. Iya. Tahan nafasnya lamanya atau enggak ya. Masya Allah sekali. Nah pentingnya kita itu mengolah energi tenaga dalam untuk kita sendiri, manfaatnya untuk pribadi, khususnya atau untuk orang lain. Manfaatnya sangat banyak. Artinya buat diri kita sendiri, tadi bahasanya, pada saat kita melatih tenaga dalam, itu pengaruh kepada pikiran, pengaruh kepada fisik, kepada jiwa, atau kita mengenal dengan mind body soul. Itu manfaatnya kita akan merasa diri kita tenang, lebih percaya diri, menghilangkan stres depresi. Ya, pada saat jiwa kita tenang, sebenarnya ada kekuatan yang lebih besar di balik ketenangan itu, ada kekuatan yang besar. Tadi energi tenaga dalam kita olah. Nah, persiapan dari energi kasar tadi atau energi yang sudah pecah tadi itu sebagai power untuk ke arah spiritual, arah kesadaran diri kita. Karena untuk mencapai ke sumber energi, kita juga butuh energi juga. Nah, pembangkitan energi itu sendiri bisa melalui dengan seorang guru pembimbing, guru rohani, untuk membukakan pusat-pusat energi yang pada tubuh manusia yang dikenal dengan cakra tadi. Penyaluran energinya dari sumsumna ke cakra mayor, minor, dan nadi-nadi semuanya mengembang menjadi aura. Dan yang menjadi sumbatan itu sendiri itu apa Bang Deddy? Sumbatan itu sendiri, karena sebenarnya cakra itu punya kepingan-kepingan. Ya. Ada yang dinamakan layar-layar, ada daunnya, ada katupnya, ada filternya, ya kan, ada generatornya di situ. Itu cakra itu ada yang menyerap, ada yang mengeluarkan. Nah, cakra yang lebih banyak menyerap itu di area cakra ulu hati, terus cakra pusar atau tantian, cakra dasar. Nah, itu terjadi kebocoran energi pada saat orang itu berpikiran negatif. Dia misalkan punya sifat atau karakter iri, dengki, pendendam, pemarah. Nah, energinya akan bocor, energinya akan terkuras. Karena kaitannya dengan energi, karena energi satu yang ada dalam diri kita. Esensi dari kita mempelajari tenaga dalam atau energi itu adalah sedalam-dalamnya untuk mengenal jati diri kita. Ketika orang yang sudah punya energi tenaga dalam jago lah ya, bilang jago, itu mungkin nggak bisa kena santet atau bisa kena serangan dari luar energi tenaga dalam yang lain misalnya begitu, dari jarak jauh ataupun orang yang kena sihir dan sebagainya, padahal dia sedang tidak siap kondisinya. Ya, jadi pada saat orang sudah terbangkitkan energinya, tergantung kapasitas orang itu sendiri, kapasitas energi yang dia olah. Kalau dia tidak rutin mengolahnya, terus kapasitas energinya kecil, sedangkan yang menyerang dia lebih besar, bisa jadi akan tembus. Pertahanan dari biofil aura dan magnet tadi kurang pejal pada diri dia. Itu bisa jadi kena, karena tadi energi negatif itu harus melewati 7 lapis tadi. Pada saat 7 lapis tadi kurang pejal, ya,
itu bisa jadi terkena. Tapi pada saat kita sudah terbangkitkan energi tenaga dalam, sudah terbangkitkan energi daya kehidupan atau dinamakan chi atau kundalini kita, itu akan menjadi medan energi yang sangat luar biasa, sangat kuat. Jadi ada kekuatan pada diri kita yang melalui tulang punggung atau sumsum meridian, melalui latifatila cakra dari cakra ekor, cakra dasar sampai ke cakra mahkota. Kalau untuk orang kan kadang ada tuh kalau orang-orang yang bisa motong apa gitu, motong hebel berapa puluh ya kan, besi dipotong dengan tangan satu jari, itu pasti dengan tenaga dalam ya kan dia. Itu bisa dibangkitkan pada saat itu juga atau memang sudah terbangkit gitu. Berarti kalau dia sudah berani mendemokan, berarti dia sudah terbangkitkan energi tenaga dalam tadi. Dia sudah mempunyai kepercayaan diri dia. Ya, kepercayaan diri dia, tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Dia sudah mempunyai medan energi yang sangat besar. Tinggal dia memfokuskan. Pertama energinya terfokuskan di area tangannya, terus terfokuskan di area yang mau dipukulnya atau mau dipatahkan sampai ke area bawahnya. Jadi seakan-akan dia membelah fisik dan non fisiknya, membelah sampai ke aura bawahnya. Tinggal dipusatkan bahwasanya itu terbelah. Energi terpusatkan dari tangan membelah. Nah, tinggal diayunkan dengan kekuatan penuh, dengan kepercayaan penuh, pasti akan potong. Luar biasa ya ternyata energi tenaga dalam itu sendiri. Kalau untuk saya yang awam, cara membangkitkannya untuk yang pertama dasarnya itu pakai apa ya? Untuk dasarnya kita sebaiknya untuk menghasilkan power atau tenaga dalam itu sendiri terbangkitkan dengan olah nafas. Ya, ada teknik-tekniknya. Kita bisa menanyakan ke orang-orang yang tahu tentang teknik pembangkitan tenaga dalam, termasuk yang ada di guru kita. Ya, ketika orang berzikir biasa, terus dia menahan nafas, secara otomatis dia akan bangkit tenaga dalam. Asalkan dia tahu tekniknya, bahwasanya pada saat zikir jahar itu sudah ada pola-polanya, melintasi cakra-cakra pusat-pusat energi yang ada di tubuh dia. Sudah terpola, sudah ada tekniknya dari seorang gurunya. Pada saat dia menahan nafas di area mana, terus lintasannya di area mana, sudah terpola. Ada guru pembimbingnya untuk mengarahkan supaya energinya bangkit. Ya, jadi pada saat kita berzikir pun, terutama zikir jahar, itu akan terbangkitkan energi. Zikir khafi pun akan terbangkitkan energi, cuman lebih halus lagi. Hubungannya saya tertarik nih Kang. Kalau ada orang bahasanya fight gitu ya, fight dengan orang yang jarak jauh, ngobatin orang itu kan pasti dengan tenaga dalam. Gak mungkin orang itu gak punya tenaga dalam kalau bisa ngobati dari jarak jauh. Karena konsepnya energi cerdas, walaupun cerdas tapi kalau nggak ada power, ya peluru nggak bakal ada tekanan nyampe ke sana ya. Itu konsepnya gimana kan kalau kita cara dari jauh? Jadi sebenarnya kita ini berasal dari energi. Bahwasanya alam semesta ini dilingkupi atau diselimuti oleh energi. Jadi semua yang berupa realitas atau materi itu pun berasal dari energi. Artinya diri kita bisa menyalurkan energi walaupun jaraknya cukup jauh. Tinggal kekuatan pikiran, kekuatan niat tadi. Jadi antara pikiran dan perasaan kita dikuatkan, terus dipusatkan energinya. Terbayangkan orangnya yang walaupun jauh seakan-akan dekat dengan kita. Tinggal dipusatkan energinya untuk diarahkan ke dia. Karena semuanya medan energi, semuanya energi. Kita pun sebenarnya bagian dari energi itu sendiri. Oke, betul. Berarti nggak ada hambatan sebenarnya, nggak ada ruang dimensi dan waktu lah. Kalau kita terpejam, kita bayangin sebuah objek, walaupun jauh di mata, tetap ada di depan ya. Kita bayangkan di depan, nggak jadi masalah gitu ya. Iya. Tapi apakah terukur jarak? Misalnya nih, kita sekarang lagi di Banten. Kita mau ngobatin orang yang lagi ada di Jambi misalnya, dengan ngobatin orang yang ada di Jakarta. Apakah itu pengaruh dari tenaga dalam ini sendiri? Ya, Bisa atau enggaknya? bisa. Artinya pada saat kita sudah mempola energi kita, udah rutinitas mengolah membangkitkan energi kita, terus kita, karena energi tadi itu manfaatnya buat penyembuhan diri kita juga bisa, penyembuhan orang lain juga bisa. Terkait jarak itu, kita masih dilingkupi ruang dan dimensi dan waktu, itu masih bagian dari energi. Gelombang elektromagnetik itu melingkupi seluruh alam semesta dan kita juga bagian dari alam semesta, kita juga energi. Walaupun jaraknya jauh tadi, kita niatkan, pusatkan energi kita. Terus si objeknya, si target kita, bayangkan. Terus bila mana untuk penyembuhan, kita hubungi dulu, mungkin lewat kontak telepon, supaya untuk siap-siap dalam kondisi yang sangat rileks, duduk santai, ya kan,
niat dari sini kita akan mengobati dia, kita akan mentransfer energi dari kita ke dia. Kita akan mengobati untuk membersihkan limbah-limbah bioplasmik serta membersihkan energi-energi negatif pada latifah-latifahnya sampai ke aura-auranya, aura luar, aura dalam diniatkan untuk membersihkan. Yang penting dari dianya, walaupun dia jaraknya jauh, kita kontak dulu lewat by telepon supaya dia siap-siap untuk kita obati dari jarak jauh. Masya Allah banget ya, luar biasa. Tenaga dalam itu ternyata fungsinya luar biasa sekali. Selain untuk kebutuhan kita naik spiritual atau membuka kapasitas diri lebih besar untuk menghasilkan sesuatu yang besar, itu kan kita harus besar. Nah, itu percaya itu saya. Jadi orang-orang yang asli zikir dan sebagainya itu sama ya. Ketika kita mau menerima laduni dari Allah, itu kan cukup besar, nggak mungkin kecil bentuknya, benar nggak kan? Iya. Pastinya kita harus memperbesar kapasitas diri kita sebagai biar Allah itu lihat, oh kapasitasnya udah mumpuni, jadi sehingga ya bisa lah saya taruh ilmu gitu, bener nggak? Iya. Jadi kita emang harus mempersiapkan diri kita secara fisik, ya kan, terus secara tenaga dalam atau energi tadi untuk ke arah kesadaran yang lebih tinggi, ke arah spiritual tadi. Jadi kita perkuatkan diri. Basicnya tadi dari pengolahan tenaga dalam, tenaga kasar akan diolah menjadi tenaga halus, akan diolah lagi untuk kesadaran spiritual untuk mencapai kesadaran murni. Karena kesadaran murni itu terpola dengan olah nafas, dengan meditasi, dengan mindfulness, dengan kontemplasi. Semuanya antara pikiran, hati, perasaan kita itu harus sinkron, harus koheren, harus positif dulu untuk menghasilkan energi positif. Saya tertarik dengan yang tarik nafas, tahan, buang, dan tahan lagi. Itu konsep daripada tarik nafas itu sendiri pada saat nafas kita ditahan, itu apa yang dihasilkan? Kan kejenuhan juga. Iya. Bedanya apa dengan setelah kita mengeluarkan nafas, tahan lagi, itu bedanya apa dengan yang itu kan? Jadi, satu dan yang kedua. Pada saat kita narik, itu kita menarik energi prana alam semesta. Kalau alam semesta itu energi atau prana tadi, kita tarik, kita simpen di area perut karena menggunakan olah napas perut. Karena olah napas itu ada yang area dada, diafragma, ada yang perut. Nah, kita mengolah napasnya area perut karena lebih aman secara organ-organ. Area dada itu banyak organ-organ vital. Area perut kita simpen. Pada saat kita menarik energi prana, napas itu energi. Prana yang di alam semesta juga energi. Kita tarik, kita simpen, kita tahan atau kita tekan. Pada saat penekanan itu, secara nggak langsung itu juga untuk menghancurkan detox atau toksin atau racun-racun pada tubuh kita. Lemak-lemak yang kurang bermanfaat itu akan tertekan, akan terkuras. Terus pada saat kita pembuangan itu diniatkan juga bahwasanya detox atau racun dalam tubuh kita itu keluar panjang, niatkan keluar semua dan tahan. Pada saat penahanan itu kejenuhan tadi, terbangkitnya energi tenaga dalam tadi, kejenuhan tadi. Secara metafisika akan bangkit power atau tenaga dalam dan itu akan terkumpul di sumsumna tadi, bahasa sumsumna tadi yang ada di tubuh manusia di tulang punggung, sumsum di tulang punggungnya di situ. Oh, berarti itu penting ya, tahan napas yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu menghancurkan yang ada di dalam, semua dihancurkan dulu, dibuang lewat nafas itu dibuang penyakitnya, dan untuk menahan dan pada saat tahanan kedua itu menjatuhkan, membangkitkan tenaga dalam murni. Dan itu bisa dilatih. Tentunya harus dengan guru pembimbing ya, yang ahli dalam. Iya, jadi kita memang harus berguru. Ilmu itu harus berguru. Jadi pada saat kita rutin atau aktif, ya kan, tidak artinya kita tidak bermalas-malasan. Kita selalu rutin mengaktifkan atau menjalankan olah nafas tadi, ya, olah nafas, olah rasa, olah zikir, semuanya itu menghasilkan energi yang sangat positif. Pada saat kita kejenuhan pada saat kita nahan nafas, itu secara aspek psikologis kita akan menjadi orang yang mentalnya kuat, menjadi orang yang sabar, aspek psikologisnya bagus. Karena aspek psikologisnya ada di sumber-sumber titik-titik energi ilahi yang disebut cakra tadi. Karena dari sumsumna tadi energinya akan tersalurkan melalui cakra, dan pembukaan dari energi yang sudah terkumpul di sumsumna itu harus melalui seorang guru yang paham untuk menyalurkannya. Berarti ketika sudah terolah tenaga dalam yang bagus, orang itu auranya pasti bagus. Pasti bagus ya. Iya. Dan pasti sehat. Pasti sehat. Jadi sehat lahir batin, cager bager lahir batin, konsepnya seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ini teman-teman semuanya. Kang Deddy pengalaman dari perjalanannya sering mengolah tenaga dalam ya Kang Deddy ya. Iya, alhamdulillah. Bukan hanya dari zikirnya tapi memang dari senam pernafasan ya. Nah,
teman-teman semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita berbincang terkait dengan tenaga dalam. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya dan merupakan penting unsur tenaga dalam yang ada dalam diri manusia. Kita sebenarnya semuanya punya, diolah ataupun tidak, secara hakikatnya kita ada. Dari lahir kita punya tenaga dalam. Namun diolah atau tidak terserah dari pribadi masing-masing. Nah, olahannya adalah dengan cara tarik nafas, tahan, buang, tahan lagi. Nah, itu ada sebuah 2 titik kalau saya bilang. Titik yang pertama, tahan yang pertama adalah menghancurkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri dan kemudian dibuang lewat nafas, ditahan. Nah, itulah tahan kejenuhan itu, dibangkitkan tenaga dalam murni yang berfungsi untuk mempertebal aura. Aura ataupun kepejalan daripada lapis dimensi manusia itu ada 7. Fisik, eterik, emosional, astral, mental, psikis, spiritual. Di mana olahan tenaga dalam itu terkumpul lewat sumsum meridian. Dialirkan lewat cakra-cakra mayor ke minor, sehingga nadi-nadi semuanya akan keluar dan membentuk antibodi yang murni. Sehingga orang itu akan terhindar daripada sesuatu yang medis ataupun non medis. Logikanya orang yang sehat adalah orang yang punya daya tahan tubuh bagus, tenaga dalam bagus, dan auranya pun juga bagus. Mungkin itu dari kami, Kang Deddy. Mudah-mudahan kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik loncengnya di channel pencerahan Sang Pencerah Anak Bangsa. Ikutin kita terus agar bisa menambah wawasan ke depannya lagi. Dan ada teori-teori yang menarik, materi-materi pembahasan yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, subscribe, dan klik loncengnya untuk notifikasi selanjutnya video terbaru.